membahas satu topik, saudara-saudara. Hari ini kita akan merenungkan satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita tiap-tiap hari. Ya, saya sudah persiapkan jauh-jauh sebelumnya. Tadi malam saya baca-baca firman Tuhan, saudara. Saya baca Kidung Agung, Tuhan, apa yang saya mau bawa ini. Akhirnya ketika jam 1, saudara-saudara, saya teringat. Jam 1 malam, makanya saudara mengantuk-mengantuk ini. Jam 1 malam saya teringat, saya pernah dengar satu ilustrasi. Saya lihat di di Instagram, ada satu ilustrasi yang luar biasa yang menggugah hati. Dan itu sangat relevan dengan keadaan kita, jemaat-jemaat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Makanya ada satu topik yang akan kita bahas hari ini, saudara, yang seringkali kita remehkan, ya. Tapi sebenarnya itu dekat dengan kita, ya. Topik itu adalah tentang gosip, saudara-saudara, tentang gibah, tentang fitnah, ya. Di dalam dunia modern, saudara-saudara, gosip bukan lagi sekedar gosip itu bukan lagi sekedar obrolan di pagar rumah, bukan lagi sekedar obrolan di dapur oleh ibu-ibu. Tapi gosip itu sudah bermigrasi, saudara-saudara, ke layar ponsel. Sudah ada di grup-grup WA, sudah ada di kolom komentar di media sosial, bahkan sudah ada di status-status sindiran, saudara-saudara, ya. Dan itu saya banyak jumpai di kalangan orang Kristen, di kalangan sidang jemaat, di kalangan orang-orang kabar pengantin. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita merasa bahwa membicarakan orang lain itu adalah hal sepele. Cuma cerita-cerita saja kok ini. Ini cuma cerita-cerita, ya. Itu biasanya orang anggap sebagai hal sepele. Namun tahukah kita betapa merusaknya sebuah gosip, saudara-saudara, ya? Sangat merusak. Sebab itu mari kita mau baca firman Tuhan. Kita buka Amsal pasal 26 ayat 20. Kita baca saja di dalam terjemahan baru. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. Amsal 26 ayat 20. Ini adalah ayat pokok perenungan kita saat ini. Kita baca bersama firman Tuhan terjemahan baru. Silakan melihat di layar. Ya, 1, 2, 3. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Begitu simpel ayat ini, ya saudara. Ya. Kalau di terjemahan lama kan dibilang di tempat tiada kayu, api pun terpadamlah. Di tempat tiada pengumpat, berhentilah perkelahian. Bapak Ibu Saudara, kitab Amsal ini kita tahu merupakan salah satu kitab yang dituliskan oleh Raja Salomo. Kitab Amsal menjadi bagian daripada 5 kitab syair atau 5 kitab puisi di dalam Alkitab yang ditulis oleh Salomo yang terkenal sebagai seorang raja hikmat yang penuh dengan kebijaksanaan. Makanya dicatat di dalam firman Tuhan, dia bisa mengarang atau menggubah 5.000 syair dan 1.005 biji, 5.000 amsal dan 1.005 biji syair, saudara-saudara. Makanya dalam kitab 3.000 maksud saya. Makanya dalam kitab Amsal ini, saudara, berisi nasihat, berisi pesan bagi kita bagaimana kita sebagai orang percaya menjalani hidup dengan bijaksana, saudara-saudara, ya. Makanya kitab Amsal maknanya adalah hikmat melalui apa? Siapa yang tahu? Hikmat melalui pepatah atau petuah, saudara-saudara, ya. Tidak ada tokoh utama yang disebutkan atau tidak ada tokoh utama yang menjadi sorotan di dalam kitab Amsal. Seperti kitab lain ada raja-raja, ada nabi, ya Musa itu sorotannya orang Israel, Matius, Markus dan lain sebagainya. Tetapi saudara, di dalam kitab Amsal ini yang menjadi sorotan utama dalam kitab ini adalah sang hikmat itu sendiri, ya. Hikmat yang sungguh luar biasa hebat. Karena kitab Amsal ini mencatat saudara tentang berbagai macam aspek kehidupan manusia, saya dan saudara. Perilaku pribadi ada di sana, karakter ada di sana, hubungan ada di sana, perdagangan, pekerjaan, apalagi kekayaan, apalagi amal, disiplin, hutang piutang, semuanya ada di sana, saudara-saudara, ya. Bahkan cara kita mencari sahabat, bahkan ada yang namanya alkohol, ya, balas dendam, semua itu dicatat di dalam kitab Amsal. Ini adalah topik atau pokok pembahasan dalam kitab ini, saudara-saudara. Bahkan yang hebatnya, semuanya masih sangat berguna, masih sangat relevan dengan keadaan kita di hari-hari ini, saudara.
Padahal kita tahu kitab Amsal itu ditulis 3.000 tahun yang lalu oleh seorang raja hikmat. Tetapi itu luar biasanya hikmat, dia mampu melampaui sejarah-sejarah manusia. Siapakah hikmat itu, saudara? 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-24. Kristus itu adalah kuasa Allah. Dia adalah hikmat Allah. Jadi yang menjadi sorotan atau fondasi di dalam kitab Amsal adalah hikmat. Dan saudara, Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, kata firman Tuhan bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan daripada segala hikmat dan pengetahuan. Artinya apa? Hikmat sejati, saudara, bukan berasal daripada kecerdasan intelektual yang saudara miliki. Hikmat sejati bukan seberapa hebat saudara menguasai ilmu pengetahuan. Tetapi hikmat yang sejati adalah bagaimana kita menghormati Tuhan, tunduk, takut akan Tuhan. Itulah hikmat yang benar, saudara-saudara. Makanya untuk memiliki hikmat yang sejati ini, hikmat yang benar, syarat kita adalah takut akan Tuhan. Dan tentu sebagai gereja Tuhan, saudara, kita dituntut untuk menjadi bijaksana. Kita dituntut untuk memiliki hikmat, karena itu menentukan keselamatan. Kita baca firman Tuhan, Yesaya pasal 33, ayatnya yang keberapa? 6. Ya. Ya. Maka sebab itu hikmat dan pengetahuan akan menjadi ketentuan hal selamatmu. Hikmat dan pengetahuan menjadi ketentuan atau hal yang wajib untuk keselamatan kita, saudara. Kita tidak boleh bodoh, karena kita bisa jadi seperti 5 anak darah yang bodoh. Tetapi hikmat dan pengetahuan menentukan keselamatan. Suatu kelimpahan besar daripada pelbagai selamat. Ya, itu adalah sebuah kelimpahan besar dari berbagai selamat. Maka takut akan Tuhan itulah akan harta benda mereka. Ternyata harta benda yang benar, yaitu hikmat dan pengetahuan, adalah takut akan Tuhan. Jangan jadi kita seperti orang Israel, saudara-saudara. Kita sudah dengar pembahasan minggu lalu bagaimana mereka dibuang oleh Tuhan di tanah Asyur. Mereka dibuang oleh Tuhan di tanah Babel. Karena apa? Hosea pasal 4 ayat 6, mereka binasa karena tidak berpengetahuan. Mereka mencela akan pengetahuan itu. Ya. Demikian kita, saudara-saudara. Untuk menjalani hidup, supaya hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, kita butuh hikmat. Supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan, di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna, kita bisa ketahui. Dan tentu kita ketahui itu semua lewat hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Makanya saudara, apa kata Amsal pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, saudara-saudara? Amsal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, apa kata ayat firman 5, Tuhan? Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Ya. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Iya, saudara. Jadi hikmat itu akan memelihara di kau. Kasihilah dia, maka ia akan menyelamatkan engkau, saudara-saudara. Jadi penentu kita diselamatkan adalah hikmat. Kata Amsal pasal 9 ayat 1, bahwa hikmat sudah membangun rumahnya dan dihiasinya dengan 7 batang tiang yang terpahat, yaitu 7 tingkatan iman. Itulah perjanjian keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya Amsal 16 ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan bahwa memperoleh hikmat, memperoleh pengetahuan jauh melebihi engkau memperoleh emas, engkau memperoleh perak, saudara-saudara. Ya, makanya penting saudara, kita punya hikmat. Kita jangan dikatakan bodoh supaya kita tidak jadi seperti bangsa Israel. Nah saudara, dalam kitab Amsal, kalau saudara baca kitab ini saudara, ada begitu banyak instruksi bagaimana kita memperlakukan kehidupan kita dengan bijaksana. Makanya kitab Amsal saudara seringkali menggunakan gaya bahasa yang paralel. Ya, ada 2 karakter atau 2 pilihan hidup yang diberikan kepada kita, dan konsekuensinya tentu apa yang kita pilih. Orang bodoh versus orang bijaksana.
Ya, apalagi orang rajin versus orang bodoh. Ya, orang rajin versus orang malas, saudara-saudara. Orang yang mulutnya memberkati versus dengan mulut yang mengutuk. Ada selalu saudara-saudara, perbandingan yang Amsal berikan kepada saya dan saudara. Ada lidah yang memuji, ada lidah yang menjatuhkan. Ada lidah yang membangun, ada lidah yang menghancurkan, saudara. Dan saya katakan tadi itu semua sangat ada berhubungan erat, bahkan dekat dengan kehidupan kita setiap hari. Salah satunya, saudara-saudara, adalah ayat pokok pembahasan kita di dalam Amsal 20 ayat 26. Kayu habis, padamlah api. Ya, kalaupun fitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Nah, firman Tuhan dengan jelas menggambarkan gosip atau fitnah seperti kayu api, saudara-saudara. Kayu bakar. Mungkin sekarang orang kota tidak lagi menggunakan kayu api. Atau dari sini bapak pasang di porno pakai kayu api di rumah. Kak Dian masih pakai kayu api? Soalnya anda tuh. Nah, kalau sekarang orang bilang apa? Gas atau minyak tanah, saudara-saudara. Jadi jelas firman Tuhan bahwa gosip itu seperti gas, seperti kayu api. Selama kayu api atau kayu bakar itu terus dilemparkan, maka api kemarahan akan tetap menyala, sakit hati, kekecewaan, perpecahan tidak akan pernah padam, saudara-saudara. Sebaliknya, ya, cara memadamkan api perselisihan, pertengkaran adalah berhenti menjadi pemasok kayu bakar. Sampai sini saudara mengerti? Saya akan memberikan saudara satu ilustrasi yang saya dengar 2 minggu lalu apa 3 minggu lalu. Saya dengar ilustrasi itu, saudara, dan saya catat ilustrasi itu. Ya, kisah seorang kerbau yang karena gosip sehingga dia mati, saudara-saudara. Pak Gembala, ada kerbau mati karena gosip? Nah, ya, saudara, ini saya akan menjelaskan satu ilustrasi. Ini untuk supaya kita memahami bagaimana gosip itu atau kayu bakar itu bekerja dan merusak, karena gosip itu atau fitnah itu sangat membahayakan. Suatu hari, saudara-saudara, sepulang kerja dari sawah, seekor kerbau beristirahat. Ya, dia berbaring di kandangnya karena lelah, dengan wajah yang lelah, dengan wajah yang sangat pucat, saudara-saudara. Dia berbaring di tempat tidur, di kandang, saudara-saudara. Kemudian datanglah sahabatnya namanya anjing, saudara-saudara. Ya, saudara. Ini saya gunakan binatang, ya, saudara. Nama sahabatnya adalah anjing. Kemudian kerbau itu mengeluh. Dia mengeluh dengan jujur. Dia bilang begini, Jing. Saya katakan supaya nak mengantuk, saudara-saudara. Dia bilang begini, Jing, aku sangat lelah. Ya, jangan begitu ya. Jangan begitu Pak istri atau Pak suami. Loh, Jing, lelah gitu. Jangan, saudara, jangan. Ini cuma satu ilustrasi. Dia bilang begini, teman, kita bilang teman Jo, jangan saudara pakai di rumah. Pak Gembala ada bilang kok begitu. Teman, saya sangat lelah. Kalau boleh, besok kita ini mau istirahat sehari saja. Dia bilang begitu. Kalau boleh, besok saya mau istirahat sehari saja. Nah, itu kalimat wajar, saudara, toh. Kalau saudara lelah, kalau kita lelah bekerja, wajar kan kalau kita mengeluh. Betul enggak? Wajar kalau kita mengeluh kepada orang yang kita sayang, kepada orang yang kita cintai. Aduh, lelah sekali kok kita ini. Aduh, kita perlu mau istirahat ini. Nah, dia cuma minta, saudara-saudara, kerbau lelah, dia hanya minta untuk beristirahat. Namun saudara perhatikan bagaimana kalimat ini akan menggelinding menjadi satu bola salju raksasa, saudara-saudara, yang akhirnya daya rusaknya begitu besar. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, anjing ini, si Jing ini, saudara-saudara, dia bertemu dengan meong, saudara-saudara, kucing. Ya, kemudian apa yang anjing katakan? Kerbau besok katanya mau istirahat. Wajar kata noh. Soalnya DP bos kan DP kerja kan terlalu berat. Toh, bos kasih kerja pada dia terlalu berat. Nah, saudara, mulai ditambah dengan apa? Opini. Mulai ditambah dengan pendapat. Mulai ditambah dengan pikiran daripada si anjing.
Apa yang kerbau katakan? Anjing, besok kita mau istirahat. Toh, karena kita lelah. Toh, tapi apa yang anjing katakan kepada kucing? Wajar, no katuk dia lelah. Dia pe bos katuk kasih kerja berat. Nah, saudara. Apakah kata-kata ini sama? Tidak. Tetapi sudah diisi dengan apa? Opini. Diisi dengan pendapat daripada si anjing, saudara-saudara. Diisi dengan pikiran sendiri daripada si anjing. Ya. Kemudian dari anjing karena dia cerita ke kucing, si kucing juga si Oyen ini, saudara-saudara, ya. Dia lagi cerita kepada si si kambing, saudara-saudara, ya. Dia cerita kepada kambing. Kerbau komplain. Karena bos kasih pekerjaan pada dia terlalu banyak. Makanya dia tidak mau kerja kata. So, tidak mau kerja lagi dia. Saudara-saudara. Toh? Pernyataan daripada kerbau mulai bergeser kepada narasi yang negatif, saudara-saudara. Ya. Kita ingat apa kata kerbau? Dia cuma perlu istirahat karena dia lelah. Tetapi dari anjing datang kepada kucing, datang kepada kambing, pernyataan itu mulai bergeser, saudara-saudara. Ditambah dengan opini, ditambah dengan pikiran, ditambah dengan pendapat sendiri. Makanya pernyataan ini mulai menuju kepada narasi yang negatif. Kemudian apa cukup sampai di kambing? Tidak, saudara. Dari kambing, kambing cerita Pak Ayam. Ya. Kambing bilang ke ayam, Yam, kerbau bilang, dia sudah senang kerja. Dia sudah senang Pak Bos. Dia setuju ada pekerjaan yang lain. Mungkin pekerjaan yang lebih baik. Mulai muncul asumsi baru. Saudara ingat apa perkataan kerbau? Dia mau pindah di tempat kerja lain? Tidak, saudara-saudara. Dari opini, bergeser ke hal negatif, muncul asumsi. Asumsi itu apa, saudara? Asumsi itu saya catat di sini adalah dugaan. Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar dan dijadikan landasan berpikir daripada si kambing karena dianggap benar. Jadi kambing dia so tambah lagi dengan dia pe asumsi disampaikan ke ayam. Dia bilang ke ayam, kerbau sudah senang kerja dengan bos. Mungkin dia sudah kerja yang baru. Saudara. Dari si ayam datanglah kepada si monyet, saudara-saudara. Ayam bilang ke monyet, kerbau sudah mau kerja dengan bos. Semua pindah di tempat lain. Saudara, maknanya sudah bergeser. Dari ubi, so jadi kolak, saudara-saudara. Ya. Malamnya, monyet sampaikan ke bos. Ya. Monyet bilang ke bos, bos, akhir-akhir ini rupa kita lihat nih kerbau so aneh no. Toh, dia pesifat so berubah. Dia kata mau kasih tinggal Pak Bos, kau mau kerja dengan bos yang lain. Saudara-saudara. Mendengar laporan daripada monyet, bos langsung malah besar, saudara-saudara. Tanpa konfirmasi, tanpa cek and recheck, tanpa cek and recheck, si bos langsung potong tuh kerbau. Dia sembeli, akhirnya kerbau mati karena dianggap berkhianat. Perhatikan saudara-saudara. Kerbau mati bukan karena dia malas, bukan karena dia tidak mau bekerja. Ya. Kerbau mati bukan juga karena dia berkhianat. Tapi kerbau mati karena apa, saudara? Gosip. Ucapan asli yang begitu sederhana, ya. Setelah melewati beberapa mulut, berubah total menjadi fitnah yang mematikan. Jadi saudara, sampai di sini saudara paham betapa berbahayanya itu gosip, saudara-saudara? Oke. Paham? Apakah saudara masih berani melakukan itu? Ya. Dari ilustrasi tentang kerbau yang mati karena gosip, apakah saudara tahu betapa berbahayanya gosip, gibah, dan fitnah? Saudara-saudara, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi tadi ini adalah cerminan yang nyata
dari apa yang seringkali terjadi di dalam keluarga, apa yang seringkali terjadi di dalam tetangga, di tempat kita bekerja, dan tidak terkecuali jadi di gereja, saudara-saudara. Ya. Ada 3 pelajaran penting yang harus saudara petik daripada firman Tuhan ini, daripada ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Pertama, kebiasaan mengurangi, menambah, dan berasumsi. Ya. Ketika kita meneruskan perkataan orang lain, saudara, saya mau katakan, hai ibu-ibu, dengar baik-baik. Hai bapak-bapak, dengar baik-baik. Ketika kita meneruskan perkataan orang lain, ada kecenderungan kedagingan kita untuk menambahkan bumbu-bumbu agar cerita itu terdengar menarik dan dramatis. Ya, saudara. Keluaran pasal 23 ayat 1 bagian A, apa kata firman Tuhan? Coba baca firman Tuhan. Keluaran 23 ayat 1 bagian A. Keluaran 23 ayat 1. Jangan kamu bawa kabar yang dusta. Sampai situ. Jangan kamu bawa berita hoax. Dan ini perintah Tuhan kepada orang Israel. Karena betapa berbahayanya dan mematikan berita bohong itu. Saudara-saudara. Sama seperti anjing, sama seperti kucing, sama seperti monyet. Mereka mencampurkan perkataan asli daripada kerbau dengan pendapat mereka sendiri. Alkitab mengingatkan kepada kita. Coba kita baca. Amsal 10 ayat 19. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Kalau orang terlalu banyak bicara, pasti ada pelanggaran, saudara. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Siapa yang bisa menahan bibir berakal budi. Hai ibu-ibu, belajar tahan bibir. Ya. Makanya suami-suami, kalau ibu-ibu semula bermulu-mulu, bilang coba dong, bibir sayang. Ya. Bahkan bukan sedikit juga bapak-bapak yang suka bawa mulu. Saya jumpai di satu tempat, saudara, dalam pelayanan ada bapak-bapak yang suka bawa mulu. Konda peliri penglihatan, saudara-saudara. Kesana dia bawa mulu, dia cerita sini dia bawa mulu, dapat peliri penglihatan. Bapak-bapak. Ya. Makanya saudara kalau terlalu banyak bicara, ya pasti ada pelanggaran di situ. Tetapi saat kita menahan lidah, ya, kita sebenarnya sementara berhenti menyebarkan itu kanker itu, berhenti menyebarkan itu racun itu. Kalau kita nak tahan bicara, saudara-saudara, tuh racun itu gampang tersebar kepada orang lain. Itulah sebabnya, saudara, inilah yang seringkali membuat jemaat-jemaat terpecah. Ya, perceraian dalam rumah tangga. Bahkan bukan sedikit hubungan persahabatan rusak karena gosip, gibah dan fitnah. Coba kita baca dulu 1 Timotius pasalnya yang ke-5 ayat 13. 5 ayat yang ke-13. Ya. Dan lagi mereka itu belajar jadi malas dan bertandang dari sebuah rumah ke sebuah rumah. Tetapi mereka itu bukannya malas saja, melainkan menjadi pembawa mulut dan pengganggu orang juga, serta mengatakan perkara-perkara yang tiada patut dicakapkan. Ini saudara, Paulus katakan kepada Timotius untuk sidang jemaat yang dia gembalakan. Sidang jemaat mana yang digembalakan oleh Timotius? Ada beberapa sidang jemaat. Yang paling utama sidang jemaat paling besar itu Efesus, saudara-saudara. Ya. Ternyata orang-orang Efesus, kata firman Tuhan, sekalipun mereka sudah limpah firman, dibangun dengan pengajaran yang langsung dari Tuhan, berdasarkan pengajaran Rasul, pengajaran Nabi. Tapi di dalamnya banyak perempuan-perempuan sebagai pembawa mulut. Ya, saudara. Makanya hati-hati. Orang pembawa mulut itu pengganggu orang, kata firman Tuhan. Dia menyampaikan perkara-perkara yang tidak patut dicakapkan. Dan Amsal 16 ayat 28 firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengadakan perbantahan, ia itu celaka, saudara-saudara. Ya. Dan orang yang suka berbisik-bisik itu menceraikan sahabat
terbaik. Saya lihat ibu-ibu tidak terlalu menarik nih khotbah ini, Kang. Karena dorang tadi cuma bapak-bapak yang cuma memperhatikan. Atau tak semua berhenti juga ini? Atau karena memang kita ini. Saudara, hati-hati dengan gosip. Hati-hati dengan fitnah. Kita baca firman Tuhan Amsal 18 ayat 8. Bahwa perkataan orang pengumpat itu laksana suap yang sedap-sedap, maka turunlah itu ke dalam hati dengan manis-manisnya. Lihat saudara. Terjemahan baru katakan perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan. Perkataan fitnah itu penyedap rasa, saudara-saudara. Di dalam makanan kalau tidak ada penyedap rasa, tidak enak. Makanya hati-hati dengan perkataan fitnah. Itu sedap-sedapan yang masuk sampai bukan di puru, kata firman Tuhan. Di mana? Hati. Nah, hal-hal ini seringkali terjadi di gereja, saudara-saudara. Masalah yang paling berat yang Paulus hadapi kepada jemaat Korintus, ya, sehingga dia menulis 1 Korintus, dia menulis 2 Korintus karena perpecahan. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 20, coba terjemahan baru. Apa kata firman Tuhan? Apa yang menjadi kekhawatiran daripada Paulus? Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Terus? Aku khawatir akan adanya perselisihan. Aku khawatir akan ada perselisihan. Jemaat Korintus limpah firman, limpah anugerah. Tapi Paulus khawatir akan ada perselisihan. Iri hati. Ada iri hati. Amarah. Ada amarah. Kepentingan diri Ada sendiri. egois. Fitnah. Ada fitnah di jemaat. Bisik-bisikan. Ada bisik-bisik, gosip gibah. Keangkuhan. Ya, Keangkuhan dan kerusuhan. Rusuh atau huru-hara. Ya. Inilah dosa daripada jemaat Korintus yang sangat dibenci oleh Tuhan. Saudara pernah dengar ada 1 ayat yang berkata ada 6 bahkan 7 dosa kebencian Tuhan? Pernah dengar ayat itu? Amsal 6 Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Terjemahan baru ada? Coba. Dengar baik-baik saudara. Ini Tuhan benci sekali itu dosa ini. Ada di antara jemaat, ada di antara saya dan saudara. Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. 6 perkara yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi 7 kekejian perkara bagi yang menjadi hatinya. kekejian bagi hatinya. Mata sombong. Pertama, mata sombong. Bagaimana tuh mata sombong? Siapa ngana? Siapa ngana? Baik-baik itu mata sombong. Kita kok kabur tanah dapat lihat pada bahagia kita ini. Ini dapat lihat. Kedua, Lidah dusta. lidah yang suka berdusta. Tuhan benci sekali dosa ini, saudara. Karang-karang cerita. Nyandak begitu, dia cerita sama dia itu. Papan dusta, dan orang papan dusta tidak akan mewarisi hidup kekal. Biarlah saudara punya anugerah. Biarlah saudara limpah firman, tidak mewarisi hidup kekal, suka bapak dusta. Apa lagi? Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini yang suka membunuh iman orang. Mungkin orang nambah bunuh secara fisik. Tapi kadang lewat lidah, lewat status kita, tangan kita membunuh iman orang lain. Terus, Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. tukang rancang-rancang kejahatan. Ayat apa kamu pakai ini kamu serang pada dia, Kang? Paling cocok ayat apa ini, Kang? Terus, Kaki yang segera lari menuju kejahatan. dia suka berdiri di jalan yang salah. Terus, Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. seorang saksi dusta yang bertutur-tutur bohong. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Apa itu dia nama? Provokator. Tuhan benci sekali kalau di jemaat ada provokator. Dia cerita pas sana, dia cerita pas sini, dia cerita pas situ. Saya mau katakan saudara, ya, mulut yang kau pakai menceritakan orang lain, hati-hati. Orang lain juga punya mulut untuk menceritakan kekurangan. Bukan cuma ada mulu. Orang ada mulu lagi.
Jadi kalau sampai orang berbagi itu terus dia sampai Tuhan datang. Kau lihat mau tangka ke nyanda. Ya. Tuhan benci perkara itu, saudara. Jadi provokator dalam jemaat. Dan ingat baik-baik, setiap tindak tanduk, bahkan setiap perkataan kita, suatu saat akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ya. Makanya Kolose 4 ayat 6 bilang apa? Hendaklah perkataanmu itu berkat. Dimasinkan dengan garam, jangan hambar. Supaya apa? Supaya orang yang mendengar boleh apa? Diberkati. Ya. Jangan sampai karena mulut, badan apa? Binasa, saudara-saudara. Ya. Coba Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup matimu itu, saudara, dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya Siapa yang suka bicara-bicara, menggemakan itu, akan memakan buahnya. mau makan DP hasil, saudara. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Makanya jaga baik-baik orang perkataan. Efesus pasalnya yang keempat ayat 29 bilang, itu perkataan yang busuk, jangan sampai keluar dari mulutmu. Tetapi apa yang baik, yang meneguhkan iman, ya, apa yang membangun, itu yang kau harus ucapkan supaya orang lain yang mendengar beroleh kasih karunia, kata firman Tuhan, memperoleh berkat. Makanya Bapak Ibu Saudara, tidak salah khotbah yang lalu Bunda ada bawa itu, Filipi 4 ayat 8 kan, Bunda ada bawa. Apa yang baik, apa yang molek, toh, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, itu yang harus kita pikirkan. Ya. Ingat baik-baik saudara, Tuhan menuntut kita untuk suci di dalam segenap perkara kehidupan. Suci perkataan, suci perbuatan, suci penglihatan, suci pikiran. Segenap perkara kehidupan. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16, saudara-saudara. Ya. Makanya belajar supaya kita tidak menambah cerita, tidak berasumsi, tidak beropini, tidak mengurangi. Ya. Kemudian hal yang kedua. Apa yang harus kita lakukan supaya api gosip itu tetap tidak menyala lebih besar? Jadilah saudara tempat sampah. Ya. Tempat sampah terakhir. Jadilah saudara tempat sampah, bukan agen penyalur. Rupa mami agen penyalur gas. Oh. Dari pusat dia salurkan ke banyak orang. Mana lebih banyak coba salurkan? Agen penyalur atau tuh dari pusat? Tuh agen dia salurkan 1, 2, 3, 4. Masuk ke 150 orang terima, saudara-saudara. Makanya hati-hati jangan kita jadi agen penyalur, saudara. Cukup jadi agen penyalur gas. Jangan jadi agen penyalur gosip, saudara-saudara. Ya. Kadang-kadang saudara, satu percakapan buruk, satu pembicaraan buruk cukup berhenti di telinga kita saja. Saya dan Ibu Gembala sebagai gembala sudah banyak mendengar cerita buruk, tapi cuma sampai di sini. Nyandak keluar di sini. Sudah. Kita kalau mau cerita, semua bakal lain semua jemaat ini. Kenapa kita sampaikan firman Tuhan? Karena ada yang begitu di sini, saudara. Terus terang saja, bukan di sana-sana, di sini-sini. Ya. Makanya kadang-kadang satu pembicaraan buruk itu cukup berhenti di telinga kita saja. Kita tidak perlu jadi pembawa mulut yang menyebarkan semua berita kemana-mana. Coba Amsal 11, ayatnya yang ke-13. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Siapa yang membawa mulut, kata terjemahan lama. Membuka rahasia. Membuka rahasia. Tapi siapa yang setia, menutupi perkara. Tapi siapa yang setiawan, hatinya melindungi perkara itu. Saudara mau jadi orang yang pengumpat atau pembawa mulut, atau saudara mau jadi orang yang setiawan?
Hah? Ingat saudara, setiawan adalah bagian daripada buah-buah roh. Jadi ketika saudara dengar gosip, ketika saudara dengar berita buruk, kemudian saudara simpan, saudara sementara mempraktekkan, menghasilkan buah-buah roh. Makanya belajar tahan mulut, saudara. Ya. Orang yang setiawan, orang yang dewasa rohaninya adalah orang yang ketika mendengar gosip, ketika mendengar gibah, ketika mendengar fitnah tentang sesamanya, dia kubur itu informasi di dalam hati. Ya. Orang yang setiawan itu adalah benteng yang menghentikan penyebaran api, saudara-saudara. Bukan menjadi bahan bakar untuk api itu. Makanya Amsal 10 ayat 21 bilang, bibir orang yang benar mengembalakan. Bibir orang yang benar itu memelihara banyak orang. Tapi orang bodoh mati karena kekurangan akal budi. Ya. Makanya jadi bibir gembala, saudara-saudara. Supaya bisa memelihara banyak orang. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya gosip itu tidak menyebar, gosip itu tidak membesar. Pentingnya beberapa hal kita harus cross check, saudara-saudara. Check and recheck. Kesalahan terbesar daripada ilustrasi tadi, daripada si bos, adalah ketika dia langsung percaya tanpa konfirmasi. Berapa banyak hubungan persahabatan hancur? Berapa banyak istri dan suami cerai? Berapa banyak jemaat di dalam gereja saling bermusuhan karena hanya menelan perkataan bulat-bulat, menelan fitnah bulat-bulat. Ya, makanya jika kita mendengar sesuatu buruk tentang kita atau tentang saudara seiman, tentang rekan kerja, tentang gembala, tentang pimpinan, jangan langsung bertindak emosi. Itu adalah proses yang seringkali Tuhan izinkan jadi dalam hidup kita untuk mendewasakan. Tapi juga perlu dalam beberapa kasus kita harus cross check, saudara-saudara. Dalam beberapa kasus ya saudara, kita harus cross check, recheck, tanya ulang dengan kasih. Contoh kita bilang, Diandra, betul nggak Anda bilang itu? Itu dengan kasih. Ya enggak, saudara-saudara. Atau Ewin, betul nggak Anda bilang itu? Karena hati-hati saudara. Kalau kita tidak cross check langsung ambil telan manta-manta, bisa jadi apa yang dikatakan oleh kerbau disampaikan kepada bos. So menggelinding, so tambah asumsi, tambah pendapat, tambah opini. Akhirnya jadi besar. Nggak suka tuh begitu sudah bilang. Makanya datangi sumbernya, tanya dengan kasih. Saudara, saya mau katakan saudara, gosip itu hanya bisa hidup di telinga orang bodoh. Betul. Ya. Fitnah itu hanya bisa merusak orang yang menolak untuk mencari kebenaran. Jadi belajar saudara-saudara untuk menahan mulut, menahan diri, menahan nafsu. Orang yang menahan nafsunya lebih hebat dari pahlawan, kata Amsal. Tapi orang yang tidak bisa menahan nafsunya, kota bentengnya sudah roboh, gampang setan masuk. Nah saudara, bagaimana cara kita menerapkan apa yang dimaksud firman Tuhan kepada kita? Ada formula yang sederhana, ada tips yang sederhana yang bisa kita gunakan supaya kita tidak meneruskan sebuah cerita, sebuah gosip, sebuah fitnah kepada orang lain. Pertama, apakah berita itu benar? Ya, itu filter yang pertama. Kita harus pikir, apakah berita itu benar? Apakah saya sudah mengkonfirmasinya secara langsung? Itu pertama. Yang kedua saudara, apakah ketika kalau saya meneruskan perkataan ini akan menolong, akan membantu orang lain, atau justru menjatuhkan imannya? Itu dengar baik-baik. Ya, timbang menimbang pelangkah kakimu, kata firman Tuhan. Makanya saya katakan tadi,
kita butuh hikmat untuk menjalani hidup ini, saudara-saudara. Apakah ketika saya menyampaikan apa yang dia sampaikan kepada orang itu mau membangun iman atau tidak? Ya. Kemudian yang ketiga, apakah berita, kabar yang saya sampaikan ini akan membawa berkat atau tidak? Saudara minta hikmat daripada Tuhan untuk mengelola itu semua. Ya. Kemudian yang keempat, apakah memang perlu untuk saya ucapkan? Apakah memang perlu untuk saya sebarkan? Kalau tidak penting, silent. Silent is gold. Mau suka kaya? Banyak berdiam. Silent is gold, saudara-saudara. Ya. Kalau itu berita tidak penting, hanya untuk menjatuhkan orang lain, silent is gold. Amin. Ibu-ibu. Ya. Dan yang terakhir, apakah perkataan yang dia sampaikan didasari oleh kasih atau tidak? Itu harus kita timbang, saudara-saudara. Jika cerita yang kita dengar tidak lolos daripada 5 filter ini, saudara, mari kita berkomitmen untuk menghentikan semuanya sampai di telinga kita. So itu telinga Tuhan kasih 2 supaya banyak mendengar, mulut cuma 1 supaya sedikit berbicara. Siapa sih Bobi? Betul toh? Ya betul memang saudara. Orang selalu pengajaran tinggi. Kesempurnaan gereja pengantin. Kesempurnaan gereja pengantin. Mau sempurna bagaimana tompe mulu masih model begitu? Makanya sering kali bilang, Pak Gem, DP mulu baptis ulang Pak Gem. Mau colok bagaimana saudara? Nggak ada bilang di Alkitab baptisan mulut. Kalau ada itu sobeking. Baptis ulang supaya dia buka mulut keluar lidah. Buka mata supaya dia mata disucikan. Nah ada baptisan mulu saudara-saudara. Nah, baptisan itu disucikan dengan baptisan api. Toh, supaya orang ada pergumulan, masalah, problema, berhenti orang bawa cerita. Ya. Nah saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan lidah yang kecil ini. Ya. Dampaknya luar biasa. Coba baca Yakobus 3 ayat 6. Yakobus 3 ayat 6. Ya. Adapun lidah itu suatu api, maka di antara segala anggota kita, lidah itulah suatu dunia kejahatan, maka ialah yang mencacatkan segenap tubuh dan menghanguskan segala gerakan hidup kita, sedang ia sendiri dihanguskan oleh api neraka. Ya saudara, lidah kata firman Tuhan adalah dunia kejahatan. Dia bisa mencacatkan, dia bisa menodai seluruh tubuh. Jangan pandang enteng saudara. Hanya karena kesalahan kecil dari anggota tubuh yang terkecil yaitu lidah, itu bisa menggagalkan panggilanmu, panggilan orang lain, bahkan membawa kita sampai kepada neraka kekal. Karena kata firman Tuhan, ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Siapa yang suka jadi kayu bakar gosip di antara keluarga, di antara jemaat, kata firman Tuhan, neraka dia hasil, saudara. Ya. Makanya jaga baik-baik lidah saudara. Jaga baik-baik perkataan kita. Firman Allah katakan, Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 12 ayat 37, dengan perkataan engkau dibenarkan, dengan perkataan juga engkau akan disalahkan. Itu bahaya lidah, saudara-saudara. Yakobus pasalnya yang ketiga tadi, dia mulai dari ayat 7 sampai ayat 11, saudara. Firman Tuhan bilang begini, semua binatang liar, burung-burung, binatang-binatang menjalar, binatang-binatang di laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Jadi sekalipun binatang-binatang itu liar, itu bisa dijinakkan. Tetapi firman Tuhan bilang, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Firman Tuhan bilang, ia adalah satu yang buas. Ya. Tidak terkuasai. Bahkan penuh racun yang mematikan. Saudara tahu apa akibat daripada dosa perkataan? Adam dan Hawa jatuh dalam
dosa. Siapa pelida itu? Hah? Ular. Bukankah Allah berfirman? Hati-hati saudara. Dengan lidah kita pakai memuji Tuhan. Tapi dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dengan lidah kita apa? Keluar berkat. Ucapan berkat dari mulut. Tapi dari mulut juga keluar ucapan kutuk. Kelar dia bernubuat, akulah gembala yang baik. Maka gembala yang baik menyerahkan nyawanya ganti segala domba-dombanya. Sampai rumah, babi ngana. Anjing ngana. Binatang ngana. Dari mulut yang sama, saudara-saudara. Ya. Firman Tuhan bilang, saudara-saudara, tidak boleh jadi demikian. Adakah sumber air tawar dan air pahit keluar dari mata air yang sama? Ya. Ayat 4 Yakobus tadi. Dan lihat saja kapal-kapal. Lihat kapal-kapal. Walaupun amat besar. Betapa besar kapal itu. Dan digerakkan oleh angin keras. Bisa digerakkan oleh angin keras. Namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ya. Kapal besar cuma bisa dikendalikan dengan kemudi kecil. Lidah kalau kita tidak kontrol, dia akan mengendalikan hidup saudara. Perkataan kalau kita tidak jaga, dia akan mengendalikan hidup saudara. Sebab itu jaga baik-baik. Firman Tuhan bilang, pemazmur katakan, di dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga, Alkitab terjemahan baru, dia katakan bahwa Tuhan, awasilah mulutku. Ya. Berjaga-jagalah di pintu bibirku. Supaya apa? Supaya dalam setiap perkataan daripada Daud itu menjadi berkat bagi orang banyak. Hal ini juga diingatkan kepada saya dan saudara. Jangan biarkan ada kerbau-kerbau yang lain yang mati atau menjadi korban karena kita tidak bisa menjaga lidah, saudara. Ya. Jangan biarkan pelayanan hancur, jangan biarkan keluarga retak, jangan biarkan persahabatan rusak hanya karena kita terus menjadi pemasok kayu bakar itu, saudara. Gosip terus kita sampaikan, gosip terus kita sampaikan. Makanya mari berkomitmen, ya saudara. Perkataan yang menghidupkan, perkataan yang menyembuhkan, perkataan yang membangun, perkataan yang memuliakan Tuhan. Itulah yang hendak engkau ucapkan dan katakan tiap-tiap hari. Amin. Ya. Roma 14 ayat 19 firman Tuhan bilang, mari kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Makanya saya katakan tadi, kalau ada perkataan yang tidak membangun, tidak usah mau sampaikan lagi itu kepada orang lain. Cukup sampai di dirimu saja. Ya. Ketika gosip, ketika gibah, ketika fitnah datang kepadamu, jadilah orang yang memadamkan api itu. Mau jadi orang demikian, saudara? Ya. Firman Tuhan memberikan kita kunci sukses. Saudara-saudara mau diberkati Tuhan? Ini mau? Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau bahagia dalam hidup? Saudara mau sukses? Ada kuncinya. Mau tahu kuncinya? Baca dulu. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tiada berjalan dalam bicara orang fasik. Berbahagia kalau dia tidak bicara dalam bicara orang fasik. Atau berdiri pada jalan orang berdosa. Atau dia berdiri pada jalan orang yang salah. Atau duduk dalam Atau perhimpunan duduk orang pengolok. dalam bersama-sama dengan kumpulan orang pencemooh. Melainkan Orang yang yang suka gosip, orang yang suka gibah, berbahagia kalau dia tidak duduk di situ. Tapi kalau dia sudah duduk di situ, kok dia pibat tambah lagi, dia tarik kursi. Apa itu udah bercerita ini? Coba ulang kok dari pertama. Atau so datang, orang udah bercerita video, ses, ini kok bukan apa ya? Mari cuma ses mau bilang akan ini. Terus terang ini kok, ini bukan apa kata udah, cuman ya sharing. Baik-baik dia mulai begitu. Oh. Shalom Pak Gem. Begini kok Pak Gem, kita bukan bercerita orang pekurang, mar begini Pak Gem. Apa? Ya? Berbahagia kalau dia tidak duduk pada apa tadi? Berkumpul bersama dengan orang pencemooh. Dan mau sukses apa dikatakan di ayat 2 dan 3?
melainkan yang suka akan hukum Tuhan dan yang memikirkan hukum itu baik siang baik malam. Ya. Karena adalah halnya bagaikan pokok yang tertanam pada tepi anak Orang yang sungai. selalu merenungkan firman Tuhan, tidak duduk di dalam orang-orang pencemooh, tidak berjalan pada nasihat orang fasik, orang berdosa, itu berbahagia kata firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Yang berbuah pada dia musimnya akan berbuah setiap musim. dan yang tiada gugur daunnya. Ya, dan garis bawahi kata terakhir ini, Maka segala perbuatannya pun beruntung. apa juga. yang dia buat pasti berhasil. Saudara mau berhasil? Mau berhasil? Mau beruntung saudara? Jaga mulut. Amin. Ya, ini kata firman Tuhan saudara. Ya. Jangan orang cuma bilang orang gereja pengantin. Saudara tahu rahasia Kidung Agung pasal 4 ayat yang ketiga. Salomo bilang ke Solamit apa? Bibirmu seperti benang kermisi. Bunyi suaramu merdu. Saudara tahu apa yang jadi pengertian daripada hal itu? Tuhan katakan, bibir gereja pengantin adalah bibir yang sudah bertobat. Jadi kalau tuh bibir nak bertobat, bukan gereja pengantin, saudara. Biar saudara hidup di pengajaran ini. Ingat, Tuhan tidak menikah dengan kabar pengantin. Tapi Tuhan menikah dengan gereja pengantin. Ya. Bibir gereja pengantin adalah bibir kata pengajaran yang selalu memperkatakan hal-hal yang membangun iman. Bibir gereja pengantin adalah bibir yang selalu menyaksikan kebaikan Tuhan. Mau jadi bibir gereja pengantin? Amin. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan. Haleluya. Nasar itu saudara. So bilang amin ya, baking Tuhan tuntut.